Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kaum muslimin, musliman, mukmin, mukminan di seluruh Indonesia sehat, panjang umur, banyak rezeki, jauh bala, yang lagi ditimpa musibah, bala, semoga diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesabaran. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan diberi pahala yang melimpah ruah bagi yang kena musibah. Saya doakan semoga cepat selesai musibahnya. Karena di akhir zaman ini banyak sekali cobaan, ujian yang menyertai kita, baik dari ekonomi, baik dari luar, dalam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita untuk menghadapinya. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita mendapat musibah, mendapat bala, mendapat teguran dari Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak salat, salatlah. Yang salatnya hanya 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnah. Yang salatnya bolong-bolong, tolong dibantu dengan dicukupi 5 waktu dan ditambah salat tobat. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Karena memang ujian di dunia ini tidak semua orang yang tidak dapat ujian. Semua para nabi, para rasul, orang soleh, orang tidak soleh kena ujian oleh Allah. Kenapa? Karena mau naik kelas. Jadi kalau ada orang yang sekolah mau naik kelas, itu diuji dulu. Diuji, kalau sudah bagus nilainya dia naik kelas. Jadi orang yang beriman itu harus diuji dulu keimanannya kepada Allah dan Rasul. Apabila tidak diuji, itu namanya bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak perlu lagi diuji, dicoba. Mereka langsung diajab. Jadi kalau orang yang beriman masih mengerjakan sholat 5 waktu, ya, berzikir, puasa Senin Kamis, masih kena ujian, kena cobaan, itu ialah akan mengangkat derajat kita. Jadi bersyukur kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak ada yang mau cobaan ujian ini. Cuman kita tidak bisa, la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa menolak. Semua kebaikan, keburukan kita tidak bisa menolak. Itu semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jodoh, rezeki, amal ibadah, kebaikan, keburukan, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita di dunia ini tinggal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya, niatkan di dalam hati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah." Maka dari itu kita di dunia ini harus waspada. Waspada dari kawan-kawan yang nakal, yang zalim, jangan didekatkan. Ya, jauhkan daripada zina, syirik, minum-minum keras. Ya, yang mengumpat, yang mengunjing, jangan didekatkan orang-orang yang seperti itu. Nanti kita bisa terpengaruh. Carilah teman yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada teman-teman yang mau mengajak kita ke dunia malam, mau joget-joget, mau ke diskotik, mau apa saja untuk berbuat jahat, tinggalkan. Itu adalah syaitan yang berbentuk manusia. Syaitan itu ada dua. Ada syaitan zahir, nyata, ada syaitan batin yang berbisik-bisik di jantung sebelah kiri kita. Itulah syaitan yang mengajak kita ke jalan neraka jahanam. Yang selalu membisikkan yang jahat, itulah syaitan yang ada di dada kita. Itu syaitan yang batin. Nah, syaitan yang nyata, yang zahir, itu ialah manusia yang mengajak kita ke jalan yang salah, seperti tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau ke majelis taklim, ya, mengumpat, membohongi, memfitnah, mengadu domba, mengunjing, membunuh, begal, minum minuman keras, berzina. Itulah syaitan yang nyata. Kalau ada teman-teman yang begitu, itu syaitan, ya, bentuknya manusia tapi isinya syaitan. Maka dari itu pilihlah teman yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita ke jalan Rasulullah, mengerjakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Itulah manusia yang baik. Kalau kita lagi banyak uang, kita sehat, kita lagi ada jabatan, lagi ada kedudukan, itu teman rami datang main menghibur kita. Coba kalau kita lagi jatuh apes, jabatan tidak ada, sudah pensiun, uang sudah habis, kita lihat teman-teman kita yang pernah datang sama kita, ada nggak melihat kita? Kalau masih ada, itulah namanya teman sejati. Cuman kalau kita jabatan sudah tidak ada lagi, uang sudah tidak ada lagi, kere, tidak ada lagi teman yang datang, nah itu bukan teman. Teman itu yang setia itu ialah apabila kita dalam kesusahan, kesulitan, kesedihan, mereka mendatangi kita, mendoakan kita, ya. Itulah teman yang sejati, yang baik, menasehati kita. Cuma kalau teman datang ke tempat kita mau hura-hura, mau makan-makan, minum-minum, datang senang-senang, dia datang. Cuman waktu kita saat susah mereka tidak datang, berarti itulah teman yang tidak setia. Maka dari itu kehidupan kita ini bisa terpengaruh dari teman, ya, dari teman, dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu carilah teman yang soleh, yang mengajak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke majelis-majelis taklim, ke masjid, ke surau. Ini akhir zaman. Sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi rasul, sudah tidak ada lagi diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disempurnakan Islam. Sudah dicukupkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, sudah ada di Al-Qur'an. Sudah dilengkapi di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah ada, Taurat, Zabur, Injil di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada lagi namanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bacalah Al-Qur'an dan maknanya. Kita baca Quran untuk apa? Cuma baca doang. Bacalah arti-artinya, tafsirannya. Itulah peta, petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu petunjuk dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Maka dari itu hukum-hukum di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Perintah-perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya isinya kan. Jangan mengumpat, mengunjing, membuka aib, jangan makan riba, jangan menyakitkan tetangga. Itu dalam Al-Quran sudah jelas hukum-hukum Allah. Perintah-perintahnya ialah menyantunin anak yatim, fakir-fakir miskin, panti-panti jompo, zakat harta, ya, zakat mal. Itu perintah Allah. Salat, puasa, sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, pergi haji kalau ada uang
Kalau mampu kita pergi haji, tidak mampu umroh, tidak bisa juga niat saja, ya. Itu petunjuk, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu petunjuk untuk orang-orang di dunia ini, untuk manusia, agar jangan salah jalan, agar jangan sesat. Maka dari itu kurangi nonton HP, ya. Nonton-nonton video-video yang tidak ada manfaat, kurangi. Enak kita baca Quran, dengar ceramah di HP, buka Quran di HP, makna dan artinya lihat, baca, ya. Kalau kita sungkan, susah ke masjid, ke musola, ke surah, buka HP, buka Quran dan tafsirnya, baca. Nggak usah lama-lama, 5 menit buka tafsirnya, ya. 5 menit buka tafsirnya, 5 menit kita dengar ceramah. Lama-lama juga tembus, ya. Hati kita yang keras tadi, yang tidak mau tadi, akhirnya kita dengar ceramah, kita buka-buka tafsir Quran, artinya kan, lama-lama hati kita yang keras tadi menjadi lembut. Karena itu firman Allah mendatangkan cahaya. Maka dari itu kurangilah pergaulan kita di luar. Tidak ada kerjaan, ya pulang ke rumah tidur, ya. Ajak anak istri ke musola, ke masjid. Sudahlah, ini akhir zaman. Nggak usah lagi hura-hura. Akhir zaman ini artinya zaman itu tidak ada lagi, sudah terakhir. Iyalah, zaman kita sekarang ini sudah habis zaman. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Nuh, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, ke zaman para sahabat, tabi'un, ulama-ulama. Nah, inilah akhir zaman. Kita tidak tahu-tahu sudah akhir zaman. Artinya apa? Cepat dunia ini perputarannya. Kita tidak tahu dengan Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat. Kita tidak pernah tahu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa. Tahu-tahu kita datang lahir ke dunia ini sudah akhir zaman. Maka dari itu cepat perputaran dunia ini. Maka dari itu gunakanlah waktumu, kesehatanmu, ilmumu, ya, umurmu, manfaatkan, gunakan untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah musafir, hanya persinggahan sesaat, ya. Sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ruh kita terlebih dahulu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Alastu qalu bala sahidna. Alastu artinya, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan jasad kita, ruh kita terlebih dahulu sudah diciptakan. Allah berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab saat itu, iya. Qalu bala sahidna. Benar, engkau adalah Tuhanku. Ruh kita ini dulu sudah mengenal Allah, sudah berdialog ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berputar-putar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Beribu-ribu tahun kita berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ruh kita ini tadi. Setelah itu ayah dan ibu kita menikah, lahirlah kita. Kita di dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Itu alam yang kedua, alam ruh. Alam kedua, alam rahim. Alam ketiga, alam dunia ini. Berapa tahun kita tinggal di dunia? Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu berapa tahun kita tinggal di dunia. Maka dari itu hati-hati, waspada. Kita tidak tahu kematian kapan, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Kita tidak tahu. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kematiannya kapan. Kalau nggak ada orang yang tahu matinya kapan, atau kapan mati dia tahu, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu rahasia Allah.
Maka dari itu kita berlomba-lombalah mencari kebaikan, berlomba-lombalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan mati, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Gunakanlah hidup, waktu, kesehatan, umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, habis sholat 100 kali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Sudah itu berselawat dengan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau baca sependek-pendeknya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berselawat dengan Rasulullah 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan beri 10 kebaikan, mengangkat derajat dan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat kotor. Itu fadilah sholawat. Maka dari itu kita banyak-banyaklah berselawat, karena ini perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dengan Rasulullah. Artinya bukannya berselawat itu untuk Nabi, pada hakikatnya berselawat itu untuk diri kita sendiri. Ya, selawatnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Selawatnya malaikat itu mohon pengampunan. Selawatnya Nabi itu ialah untuk syafaat untuk kita. Maka dari itu berselawatlah dengan Rasulullah sebanyak-banyaknya. Setelah kita hidup di dunia ini alam yang ketiga di dunia, ya. Alam ruh, alam rahim ibu, alam dunia. Yang keempat alam barzah. Nah, di alam barzah itu hidup manusia, tidak mati. Makanya Rasulullah, apabila kamu lewat di suatu kuburan, ucapkanlah salam, karena mereka menjawab salam kita. Artinya apabila kita mengucapkan salam, dijawab oleh ahli kubur. Makanya mereka tidak mati di situ, hidup. Ya, dalilnya ialah Rasulullah menyuruh kita mengucapkan selawat apabila kita lewat depan kuburan, berselawat. Artinya apa? Kita membaca surah Al-Fatihah itu untuk ahli kubur itu sampai. Dasar dalilnya itu sampai, karena mereka itu masih hidup. Mereka hanya tinggal di dalam kubur itu menunggu kiamat. Ya. Jadi kalau dia di dunia ini banyak berbuat baik, waktu hidup di dunia dia mendapatkan seperti pengantin baru, kata Rasulullah. Seperti pengantin baru, tidak ada rasa susah, sedih. Dia mendapatkan nikmat di dalam kubur itu seperti pengantin baru. Tahu enggak pengantin baru? Pengantin baru itu tidak terasa, tahu-tahu sudah pagi. Ya, malam itu sebentar sekali. Nah, itulah untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu kalau dia meninggal dunia di dalam kubur seperti pengantin baru, tidak terasa dia, tahu-tahu sudah kiamat. Mendapat kenikmatan dia di dalam kubur itu. Tapi bagi orang yang berbuat dosa, maksiat, ya, seperti neraka dalamnya. Panas, sumpek, kena siksa, ada ular, ada kalajengking. Ya, itu banyak hadis-hadis yang mengatakan ular, kalajengking. Itu ular itu menyatok kepala yang orang yang enggak sholat itu, dipatok itu ke umbun-umbunnya, dipatok, dibendamkan sampai ke bumi, dasar bumi yang paling bawah oleh ular tadi. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, istilahnya tidak nyenyak dia dalam kubur. Itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, yang makan riba, yang berzina, yang menipu, yang menyakiti orang, ya, yang tidak pernah baik dengan tetangga, tidak pernah baik dengan saudara, adu domba sana sini, ya, makan riba, makan suap, makan korupsi. Itu kena siksa itu di dalam kubur, ya. Jangan tenang-tenang kita makan uang-uang yang haram-haram itu. Kelihatan saja di dunia ini tenang, punya mobil, rumah, anak bahagia, sudah jadi orang semua. Jangan.
ada pertanggungjawaban itu di dalam kubur, disiksa itu. Maka dari itu mumpung masih hidup, berbuat baiklah, bertobatlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Tinggalkan semua yang pernah kita lakukan, bertobat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana milik orang kita balikan, yang mana hutang orang kita kembalikan, yang mana pernah kita sakiti kita minta maaf. Ya. Jangan kita ada balasannya. Setelah hidup di dalam kubur, ya, itu yang tahap keempat, kiamat. Menunggu lagi di padang mahsyar. Menunggu di padang mahsyar itu bukan sehari 2 hari, ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ada yang kata Rasulullah keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang keringatnya itu sampai dengkul, ada yang keringatnya itu sampai pusat, ada yang keringatnya itu sampai dia tenggelam. Menunggu antrian untuk dipertanggungjawabkan. Bayangkan saja, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak umat Nabi Adam alaihissalam, berapa banyak umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Nah, itu akan dikumpulkan, dipanggil pemimpin-pemimpinnya, rasul-rasulnya untuk mempertanggungjawabkan umat-umatnya. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, berapa miliar, berapa triliun manusia. Mulai dari Nabi Muhammad SAW dihitung berapa miliar manusia besok akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkah pikiran kita ke situ? Terbayang belum? Berapa ribu, berapa miliar, berapa triliun manusia yang ngumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngantri saja untuk bayar listrik itu lama. Ngantri untuk bayar listrik, untuk beli token, ngantri lama itu. Nunggu, kalau ada orang 20, 30, nunggu lama. Apalagi yang kita ini nih di akhirat ini bukan lagi miliaran, triliunan manusia. Bayangkan, dari umat Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, sampai akhir zaman, berapa triliun itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Terbayang nggak kita di situ? Berapa lama kita menunggu? Pada saat itu kita telanjang, tidak ada pakaian, tidak ada celana, telanjang bulat, menunggu panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dapat bukunya dari tangan kanan, dia ahli surga. Tapi apabila dia mendapatkan kitabnya, bukunya dari sebelah kiri, dia akan masuk neraka. Maka dari itu kita renungkan, harus hati-hati hidup di dunia ini. Hidup hanyalah sesaat, bukan untuk mencari uang, untuk mencari duit, untuk mencari kesenangan duniawi. Tapi hidup di dunia ini hanyalah untuk ibadah. Niatkan keluar dari rumah untuk ibadah. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah kaki kanan, niatkan ibadah untuk menolong manusia, untuk menolong umat manusia. Niatkan, jangan ada dengki, iri. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat sombong, dengki, iri, ujub, takabur, riya. Itulah risalah dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.